Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'alifu hafidhahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampailah kita pembahasan haji berkaitan dengan kewajiban-kewajiban haji. A'malul hajj ila angal wa wajibatuhu sittatun. Sedangkan kewajiban-kewajibannya ada 6. Dijelaskan pada pelajaran yang lalu bahwasanya pekerjaan haji itu terdiri daripada 3 pekerjaan. Yang pertama rukun, yang kedua wajibat, dan yang ketiga adalah sunan. Kalau rukun ditinggalkan maka tidak sah, kalau wajibat ditinggalkan maka sah tapi wajib dam, sedangkan kalau sunnahnya ditinggalkan tidak berkaitan dengan apapun. Sedangkan wajibat di sini yang harus dilaksanakan dan jika tidak maka dia kena dam. Yang pertama adalah kaunul ihram minal miqat. Hendaknya ihram itu dilaksanakan dari miqat. Jadi ihram itu adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Itu ihram namanya. Sedangkan miqat itu adalah tempat kita berniat. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, sedangkan kita berasal dari luar haram atau afaki namanya, dari penjuru dunia, maka nanti ketika kita berniat haji, boleh dari rumahnya, dari negaranya, boleh dari Jeddah ketika dia itu pertama kali sampai di Saudi Arabia. Akan tapi nanti akan mendapatkan kesulitan dikarenakan dia sudah harus melaksanakan larangan-larangan itu atau menjauhi larangan-larangan haji. Jadi kalau bayangkan kalau seumpama tanggal 9 Zulhijjah yaitu waktunya wukuf di Arafah itu masih tinggal 1 bulan misalnya. Berarti 1 bulan dia itu harus menjauhi segala larangan-larangan kepada jamaah haji. Nah, oleh karena itu biasanya
mereka itu melaksanakan niat itu setelah berada di Saudi Arabia gitu. Dan mikot yang ada bermacam-macam. Jadi misalnya seperti kita dari Indonesia, mikotnya itu adalah Yalamlam. Sedangkan yang melewati kota Madinah, maka mikotnya Bir Ali. Ada juga mikot Zatugaran dan lain sebagainya. Nah, maka mikotnya Afaki, yaitu orang yang tinggal di luar haram Makkah. Ahlu Masjidil Haram itu maksudnya 84 kilo dari Ka'bah. Masafah qasar itu termasuk ahli Masjidil Haram. Sedangkan ahli Masjidil Haram, mikot hajinya itu adalah dari tempatnya dia berada. Nggak perlu pergi ke tempat mikot-mikot yang ada. Nah, di mana dia berada, disitulah mikotnya. Mau keluar rumah, dia langsung niat. Atau lebih baik lagi ketika dia mengendarai kendaraan. Mau berangkat, itu niat. Jadi beda antara mikot haji sama mikot umroh. Gitu. Kalau mikot umroh, bagi mereka yang ada di dalam ahli Masjidil Haram itu harus keluar ke tanah halal. Ke Tan'im, Jirona, dan lain sebagainya, Hudaybiyah. Nah, tapi kalau Afaki sama saja. Umrohnya itu sama saja. Yang berbeda itu adalah kalau dia ahli Masjidil Haram, maka mikotnya itu harus keluar dulu ke tanah halal kalau umroh. Tapi kalau haji langsung dari tempatnya dia berada. Keluar langsung niat itu. Terus itu yang pertama. Nah, kalau seumpama dia itu melewati mikot tanpa dia berniat, maka dia kena dam. Harus menyembelih kambing nanti. Kecuali kalau dia kembali lagi ke mikot, niat lagi, baru nggak kena dam atau gugur dam itu. Tapi kalau dia teruskan, maka dia kena dam. Karena harus tempatnya niat haji atau umroh itu sebelum sampai ke mikot atau di mikotnya. Jangan sampai lewat mikot. Kalau sudah lewat mikot, baru dia niat, maka hukumnya kena dam. Yang kedua dan ketiga adalah romi. Nah, romi sini 2 dan 3 karena ada romi jumroh Aqabah saja, ada romi al-jimar ats-tsalas. Jadi pada malam 10, malam lebaran itu, ketika jamaah haji berangkat berduyun-duyun dari Arafah menuju Musdalifah, lalu ke Mina, nah itu apa yang dikerjakan oleh mereka? Ada yang langsung dari Musdalifah ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah, ada yang langsung dari Musdalifah menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ifadah, tawaf rukun itu. Nah, romi yang pada malam haji itu, malam riyah haji, itu namanya romyu jamratil Aqabah. Jadi satu jumroh saja yang dilempar oleh jamaah haji. Kalau sudah lempar itu, kemudian memotong rambutnya, berarti telah selesai tahallul awalnya. Nah, gitu. Atau langsung ke Mekah tawaf, kemudian sa'i dan mencukur rambutnya, berti selesai sudah tahallul awalnya. Nah, dengan melaksanakan 2 dari 3, yaitu ronhat, romi, halak, tawaf. Nah, kalau sudah melaksanakan 2 daripada 3 ini, maka berarti dia telah mendapatkan tahallul awal. Tahallul saninya setelah nafar. Gitu. Ya, jadi setelah nafar awal atau nafar sani, itu berarti selesai sudah pekerjaan haji semuanya. Nah, jadi romi di sini, romi pada malam 10, yaitu jamroh Aqabah saja, itu termasuk wajib, harus dilaksanakan. Begitu pula romi terhadap jimar yang 3 itu, jumrah Aqabah, jumrah
wusta sama sughra, semuanya itu harus dilempar sebanyak 7 kali lemparan. Faham? Jadi ini semua adalah simbolis, bukan yang sebenarnya. Maksudnya ngelempar itu apa? Ngelempar setan. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dia itu melempar kepada setan ketika membujuki dan membisiki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk tidak melaksanakan perintahnya Allah, dilempar. Maka di sini disunahkan juga untuk melaksanakan pelemparan. Jadi Nabi Ibrahim melempar di 3 tempat, maka kita juga disunahkan untuk melempar di 3 tempat pula. Jadi yang semacam itu jangan kita katakan tidak ada artinya. Ada artinya. Seperti malam Lebaran kita hanya diperintahkan untuk melempar jumrah aqabah. Berarti kita melempar jumrah aqabah berapa kali? 4 kali. 1 kali pada malam Lebaran, 3 kali pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 kalau ambil nafar tsani. Kalau ambil nafar awal berarti cuma 3 kali. Gitu. Jadi semua pekerjaan yang ada di dalam ibadah haji itu mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar. Dan hikmah yang terkandung di dalam kita diperintahkan melempar jumrah itu maksudnya adalah supaya kita benar-benar sadar, benar-benar tahu sebagaimana kita ngelempar itu kan dalam keadaan nyata, di alam nyata kita lempar. Bahkan banyak di antara orang awam itu disangkanya ngelempar setan sungguhan. Sehingga ada satu orang pada waktu itu Ustadz pergoki, atau dia memergoki Ustadz gitu, karena dia dalam keadaan yang marah seakan-akan dan lari cepat dari jauhan, tiba-tiba mendekat pada Ustadz dan dia bertanya, mana iblis? Gitu. Iblis kabir katanya, iblis yang besar itu. Gitu. Nah, jadi banyak orang awam itu sangkanya seperti itu, padahal tidak, itu cuma monumen saja. Jadi ada sebuah batu, ya ada sebuah lubang dilempar, yang penting masuk ke situ. Nah, tapi hikmah yang terkandung di situ adalah sebagaimana kita diperintahkan untuk melempar seperti pelemparan yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim kepada iblis pada waktu itu, maka kita juga diperintahkan untuk apa? Mengenang 2 hal. Yang pertama, kita mengenang Nabi Ibrahim. Bagaimana cara kita mengenangnya? Cara kita mengenangnya itu adalah Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi Ulul Azm. Termasuk 5 Nabi yang paling mulia, 5 Rasul yang paling utama. Nah, akan tetapi dia pun digoda oleh iblis. Dia pun tidak selamat daripada tipuan dan godaan iblis. Apalagi kita, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita paham bahwasanya ternyata iblis itu pada zaman Nabi Ibrahim itu mungkin anak cucunya masih nggak terlalu banyak ya, tapi sekarang lebih banyak lagi, gitu. Karena sekarang setiap manusia berarti 1 setan. Lain setan-setan manusia yang sudah mati. Lain lagi setan-setan yang dulu-dulu. Jadi setan sekarang lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Nah, karena setan itu panjang umurnya. Jadi paling panjang umurnya makhluk Allah siapa? Setan. Terutamanya siapa? Iblis, gitu. Selain para malaikat yang ada, gitu, tentunya. Jadi mereka itu, iblis dan para malaikat itu adalah manusia, makhluk-makhluk Allah yang paling panjang hidupnya, gitu. Sampai pada waktu Allah memerintahkan Sayyidina Israfil untuk meniup trompetnya itu. Ketika ditiup trompetnya semuanya akan meninggal. Di saat itulah puncak kesengsaraan iblis. Nanti kita bisa
ngeledekin iblis. Kalau kita selamat dari iblis sekarang. Kalau nggak selamat ya kita kumpul sama iblis. Alhamdulillah. Oleh karenanya, apa pelajaran yang harus kita ambil dan harus kita renungkan dari pelemparan jumrah itu? Supaya kita paham. Oh, ternyata setan itu ada. Bukan cuma dongeng. Bukan cuma yang ada di televisi itu, di sinetron itu. Jadi benar-benar nyata dalam tubuh kita itu ada setan. Ada hawa nafsu. Nah, kalau kita sadar bahwasanya diri kita itu dimasuki oleh musuh kita yang bernama setan, bahkan Nabi SAW menggambarkan kepada kita setan itu bisa masuk ke majrad dam, tempat mengalirnya darah, masuk ke dalam jantung kita, masuk ke dalam hati kita. Itu setan mempunyai kemampuan semacam itu. Nah, kalau kita sadar, asalkan sadar saja bahwasanya kita ada musuh di sini, maka kita akan waspada. Sama seperti misalnya kita diberitahu bahwasanya kita akan diserang oleh para begal misalnya. Begalnya itu datang dengan sepeda motor 1000. Jadi 1000 begal berarti siap di luar sana. Nah, kita kan akan waspada, siap-siap kita. Semampu kita untuk membentengi diri kita supaya kita selamat dan memerangi mereka. Nah, itu kalau tahu, kalau diberitahu, kalau sadar, kalau ada musuh. Kalau nggak sadar, maka dia akan lalai. Dia akan lupa. Maka dengan mudahnya musuh-musuh itu akan memenggal kepala kita. Dengan mudahnya musuh-musuh itu akan mengalahkan kita. Begitu pula iblis dan setan itu, serta kroni-kroninya. Jadi kalau seumpama kita itu mau selamat daripada tipuannya, daripada godaannya, kita harus sadar dalam diri kita itu ada setan. Yang ketiga, pelajaran yang harusnya kita petik adalah kenapa kita harus melempar? Dengan kita menggunakan tangan kita dan batu untuk melempar dan meletakkan di dalam lubang yang tersedia itu. Tujuannya adalah kita harus melawan. Jangan diam, kita harus lawan. Nah, karena setan itu sudah dijelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Jadi dia itu musuh yang sangat jelas. Bukan samar, bukan tidak nyata, nyata benar. Kenapa kamu jadikan teman? Kenapa kamu ikuti dia? Nah, gitulah. Jadi setan itu selalu menjanjikan untuk kalian dengan janji-janji yang tidak pasti. Janji-janji yang bohong. Karena apa? Dia sendiri sengsara hidupnya. Jadi mengenaskan. Wajahnya jelek, hitam, menakutkan. Dia iri sama kita. Nah, oleh karenanya apa? Dia nggak mau sengsara sendirian. Maunya sengsara juga orang lain. Sama seperti sifatnya orang mukmin. Orang mukmin yang sejati itu tidak mau senang sendirian, tapi yang lainnya juga ingin senang juga. Nah, itu sifatnya orang mukmin. Nah, ini sifatnya iblis seperti itu. Jangan aku saja yang sengsara. Yang sudah dipastikan Allah Ta'ala akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Tapi aku akan bawa seluruh manusia supaya menemaniku. Itu maksudnya. Sumpahnya dia seperti itu. Jadi ini serius. Bukan softoh. Ini serius. Jadi iblis itu sudah bersumpah. Nah, maka kamu tidak akan dibiarkan. Kamu akan dibiarkan kamu tidak betah di pondok. Kamu akan dibiarkan kamu itu tidak senang di pondok. Kamu akan dibiarkan tidak melakukan segala macam peraturan di pondok. Supaya apa? Supaya kamu keluar. Terpental dari pondok ini. Itu maksudnya. Tujuannya. Nah, jadi kalau kita tahu, oh ada musuh. Kita harus melawan. Melawannya gimana? Nah, sampai diibaratkan, digambarkan di dalam pekerjaan haji itu dengan kita melempar. Nah, faham? Jadi apa maksudnya? Nah, jadi kita melempar itu kita serang dia. Jangan nunggu kita diserang, kita serang dia. Nah, jadi harus membedakan, ini serangan dari setan, ini serangan dari hawa nafsu. Kita harus membedakannya. Bagaimana caranya? Mudah. Kalau ada sebabnya, itu dari setan. Kalau nggak ada sebabnya, itu dari hawa nafsu atau cinta dunia. Nah, itu musuh kita semuanya itu.
hawa nafsu, cinta dunia, iblis. Itu 4 itu musuh kita. Jadi sebelum mereka itu menyerang kita, kita serang. Serang bagaimana caranya menyerang mereka? Gampang. Serang dengan perut yang kosong. Jadi mereka nggak punya kekuatan. Sebagaimana kata Imam Ali Zainal Abidin, idza ja'atil batan syabi'atil a'dha. Wa idza syabi'atil batan ja'atil a'dha. Kalau perut ini lapar, maka semua anggota badan jadi kenyang. Capek mau gini begini nggak kuat, nggak mampu dia. Kenapa? Dia lemah. Tapi sebaliknya kalau dia itu kenyang, maka semua anggota badannya jadi lapar. Mata pengen ini, tangan pengen ini, kaki pengen ini. Itu maksudnya. Itu diantara serangan yang harus kita serangkan kepada mereka. Senjata kita itu. Yang kedua, banyak zikir. Yang ketiga, kita harus tahu dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ada bisikan setan, langsung kamu katakan, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Habis. Selesai. Kamu ucapkan Allah sampai habis nafas kamu. Terbakar itu setan. Kenapa? Karena setan itu sebenarnya tipuannya dan godaannya itu lemah. Cuma kalau kamu lebih lemah, ya kamu akan termakan. Supaya kita nggak lemah bagaimana? Iman itu adalah markasnya. Dan tempatnya dalam hati. Iman itu harus dikuatkan. Supaya kita menjadi orang yang kuat. Kalau kita kuat, yang lemah itu siapa dia? Setan. Nggak bisa mengganggu kita. Tapi kalau iman kita lemah, maka setan itu akan bisa mempermainkan kita. Bahkan seperti yang diceritakan oleh seorang setan kepada seorang wali Allah ketika bertemu di tengah jalan. Ada setan dalam keadaan telanjang. Hanya dikatakan di tangan kanannya itu ada debu. Di tangan kirinya ada madu. Maka ditanya, Tan, kenapa kamu telanjang? Ya habis. Kenapa aku harus pakai pakaian? Kamu nggak malu pada mereka semua? Buat apa aku malu? Orang mereka itu mainanku. Seperti anak kecil tuh main bola. Aku tendang sana, tendang sini. Tuh. Mau kamu dipermainkan setan? Suruh ini, iya setan. Suruh ini, iya. Itu. Jadi budaknya setan mau. Jangan mau katakan kepada diri kamu, enggak, anak nggak mau ikut setan. Gitu. Namanya aja setan. Gitu. Jelek banget namanya. Gitu. Bikin marah dia, biarin. Bikin marah. Jangan takut. Kenapa? Inna kaida syaitani kana dhaifa, lemah gitu. Lemah. Kita itu lebih kuat harusnya seperti itu. Ngerti enggak? Jadi itu yang pertama harus kita laksanakan. Kalau kita sudah bisa mujahadah itu dengan apa? Dengan berbicara. Jadi kita itu selalu ketika ingin bertindak sesuatu pasti ada bisikan-bisikan. Misalnya apa? Seperti tadi itu, setan itu yang bawa sesuatu di tangannya. Ditanya sama wali Allah itu, ngapain kamu bawa itu? Iya, aku bawa debu itu di tangan kanan untuk aku bawa ke majelis taklim. Aku taruh di mata-mata mereka biar kelilipan ngantuk jadinya. Itu yang sekarang yang ngantuk-ngantuk itu kalah sama setannya itu. Yang nggak ngantuk alhamdulillah termasuk yang kuat. Itu. Kenapa dibikin ngantuk? Iya. Karena orang yang tidur di majelis taklim itu nggak bagus, menjauhkan dirinya dari keberkahan. Setan maunya supaya dia itu nggak berkah, nggak bahagia hidupnya. Itu loh maksudnya. Mau kita seperti itu? Nggak mau. Terus, yang di tangan kiri kamu apa? Tangan kiriku itu ada madu. Untuk apa? Aku bawa ke tempat-tempat yang lalai, lalu aku berikan ke mulut-mulut mereka sehingga nikmat. Jadi nggak terasa waktu itu cepat banget lewatnya. Tapi kalau di sini setiap waktu lihat jam. Padahal jamnya salah gitu. Ya kan? Itu setan itu. Jadi dilawan. Caranya membedakan antara bisikan setan dan bisikan hawa nafsu dan dunia, cinta dunia. Jadi cinta dunia itu juga musuh. Iya musuh. Siapa sih yang nggak senang melihat handphone yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, laki-laki yang ganteng dan sebagainya? Itu adalah
cinta dunia. Itu musuh kita. Terus gimana cara melawannya? Jangan letakkan dalam hati. Dunia itu terlalu rendah untuk diletakkan dalam hati kita. Jangan. Di hati kita jangan letakkan dunia. Dalam hati kita letakkan Allah dan Rasulnya saja. Orang tua, jangan di hati. Anak kita, jangan di hati. Semuanya jangan di hati, kecuali Allah dan Rasul. Bas. Nah, kenapa demikian? Kalau terjadi sesuatu berkaitan dengan mereka, maka kita tidak akan terbawa dengan hal-hal yang dapat merusak hati kita. Jadi sama seperti begini. Ketika orang tua kamu meninggal, kamu menangis kan? Menggerung-gerung dan sebagainya kan? Nah, kenapa? Karena kamu taruh dalam hati. Nah, begitu pula mereka-mereka yang kita cintai. Nah, kalau dunia kita cintai, letakkan dalam hati. Hilang, dicuri orang, ditipu orang. Wah, maka dia itu akan meluap-luap, marah-marah, sampai dia itu lupa bahwasanya yang dia marah-marahi karenanya itu sesuatu yang sangat tidak berguna dan tidak berharga di sisi Allah. Makanya dikatakan dunia. Namanya dunia. Kita sudah diingatkan dengan namanya. Apa artinya dunia? Sesuatu yang rendah. Harusnya sesuatu yang berharga itu jangan dikatakan rendah dong. Fem, antum punya mobil, Ustaz? Iya, mobil. Mobilnya apa? Fortune. Kasih nama, Ustaz? Iya. Namanya apa? Cacing. Hina banget. Ngapain Ustaz kasih nama cacing? Enggak dong. Kalau itu dia berharga, Ustaz kasih nama seperti namanya Nabi. Al-Qaswa, Dul-Dul, dan sebagainya. Itu kan nama kendaraannya Nabi. Nah, berarti apa? Kita akan menghargai itu namanya. Tapi ini dunia ini tidak dihargai oleh Allah Ta'ala. Dinamakan dunia. Sudah tahu dunia. Tahu dunia? Ya kayak cacing saja. Nah, kamu cacing taruh di kantong? Di kantong saja nggak mau. Apalagi di hati. Kan aneh gitu. Jadi banyak keanehan dalam diri manusia itu ya. Sesuatu yang rendah diletakkan dalam hati. Sesuatu yang mulia, nilainya tidak ada duanya, tidak diletakkan dalam hati. Nah, jadi letakkan dalam hati hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain daripada Allah dan Rasulnya, hanya di tangan kita. Makanya di antara doanya para aulia adalah Allahumma ij'al dunyana fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia kami itu di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Artinya apa? Kita keluar mudah. Kalaupun terjadi apa-apa, cuma itu sebatas di tangan. Kita nggak susah. Kita tidak tergoyahkan keimanan kita. Kenapa? Tidak ada dalam hati. Nah, itu maksudnya. Nah, bedanya apa? Antara itu semuanya, bedanya itu adalah kalau ada sebabnya, itu dari setan. Kalau nggak ada sebabnya, itu dari cinta dunia, hawa atau nafsu. Nah, jadi hawa sama nafsu itu bedanya. Kalau hawa itu lintasan yang masih dalam hati, nafsu pelampiasannya. Lintasan itu juga musuh. Pelampiasan ketika melampiaskan itu juga musuh, harus dilawan. Nah, jadi itulah perbedaan antara bisikan godaan setan dengan hawa nafsu serta cinta dunia. Nah, jadi misalnya apa? Contohnya begini. Kita lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada satu orang jalan lewat di depan kita, cepat-cepat dia itu berlalunya, nggak nyapa, nggak apa, langsung timbul. Itu orang tuh gimana sih? Masa dia lewat depanku nggak pakai nyapa, nggak pakai apa? Nah, itu setan, jangan diikuti. Kita kan kasih tahu pada hari Selasa pagi kemarin kita harus husnudzon. Nah, jangan kita mengartikan kecepatan jalannya dia itu tidak hawil kepada kita karena sesuatu. Mungkin saja dia kebelet, mencret dan sebagainya. Ya kan, masa kita itu harus tahu urusan orang? Nah, urusan kita aja banyak yang perlu dikorek dalam diri kita untuk kita evaluasi, kemudian kita ambil hikmahnya. Nah, oleh karena itu, maka kita kalau sudah tahu bahwasanya ternyata kita mempunyai musuh, maka kita akan waspada. Tapi kalau kita tidak tahu, itu berbahaya pada kita. Jadi pastikan dalam diri kamu itu ada musuh. Sehingga apa? Ketika kamu bertindak suatu tindakan, ingin berucap suatu ucapan, pasti ada dua bisikan di situ. Bisikan apa? Ada yang mencegah, ada yang melarang. Bisa jadi yang mencegah malaikat, bisa jadi yang melarang adalah malaikat. Nah, lihat mana yang benar. Yang bertolak belakangan dengan agama yang mana? Kalau bertolak belakangan dengan agama, pasti itu adalah setan.
Tapi kalau menyuruh sesuai dengan ajaran Nabi, pasti itu adalah malaikat. Tapi yang pasti mudah untuk dimengerti sebagai tanda adalah kalau berat kita laksanakan itu dari Allah dan Rasulnya. Berarti dari malaikat yang membisikkan kita itu. Malaikat itu disayang, ya. Malaikat itu disayang, dia membela kamu dia. Jadi menangkan dia, jangan bikin dia itu memukul kepalanya, ya ikut setan lagi, gitu. Tapi bikin, ya mukul kepala siapa? Setan. Jadi biarkan dia sengsara, udah jelek sengsara lagi, biarkan mampus lu masuk neraka gitu. Paham? Jadi jangan ikut-ikutan kepada setan. Wal mabit bi Muzdalifah walau lahdatan ba'da nisfi min lailatin nahar. Kemudian yang keempat, kewajiban haji itu mabit di Muzdalifah walaupun sebentar setelah tengah malam. Yang kelima, wal mabit bi Mina mu'dhamul lail min layali tasyrik. Yang kelima, kewajiban haji itu adalah mabit di Mina dengan kadar waktu yang lebih banyak pada malam-malam tasyrik. Dan yang keenam terakhir adalah tawaf wada bagi mereka setelah merampungkan haji dan umrah, ketika akan pulang ke negaranya dia wajib tawaf wada. Kalau dia tidak melaksanakan ini semua yang disebutkan, maka dia berkewajiban untuk membayar dam. Wa man taraka syai'an minha sahha hajjuhu wa lazimahu dam wa 'alaihi al-itsmu in lam yu'zar. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari yang disebutkan tadi, maka sah hajinya, tapi wajib dia membayar dam. Dan juga dia menanggung dosa kalau sumpama tanpa uzur dia laksanakan atau dia tinggalkan. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menjalani semua syariat Allah SWT dalam agama ini. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menolak bisikan godaan daripada setan, hawa nafsu dan cinta dunia. Dan semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan al-akhlaqul karimah. Dan semoga semua di antara kita terpilih untuk menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah wa la mana wa sallallahu al-Fatihah.